pagi untuk teman-teman ekstensi. Berikut record pembelajaran untuk sesi ke 8 ya. Kita strategi. Pertemuan 8 kita record. Pertemuan 9 tugas. Nanti ke 10 kita Google Meet di minggu ini hari Sabtu ya. Sekitar jam 6 maghrib atau jam 7. Oke, untuk di pertemuan ke-8, melanjutkan dari yang sebelumnya, teman-teman sudah sedikit banyak tahu apa itu IT atau IS strategi. Sekarang kita coba telisik lebih dalam. Sebetulnya IT atau IS strategi itu adalah core atau complementary di dalam suatu organisasi atau perusahaan benefit. Untuk agenda kita pada video kali ini, kita akan coba memahami apa itu pemahaman terkait IT strat dan kenapa hal itu dibutuhkan, serta basic dari strategi tersebut apa, karakteristik kunci dan prosesnya seperti apa, dan komponen-komponen pentingnya dari IT atau IS strategi itu apa. IT atau IS strategi sesuai dengan nama mata kuliah kita ya. Sebetulnya IS strategi ini memiliki nama lain, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar teknologi strategi atau ICT strategi. Itu sama saja dengan IS strategi, Information System Strategy. Di mana pada dasarnya mungkin teman-teman bisa sambil lihat ke slide dan diagram terlampir, yang menjadi arah dari strategi teknologi informasi ini adalah pembuatan suatu blueprint atau bagaimana cara perusahaan menguraikan prioritas bisnis mereka dengan investasi IT yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu goal atau visi dari perusahaan tersebut. Di mana sebetulnya secara bentuk ya teman-teman, secara bentuk tidak usah muluk-muluk. Sebetulnya strategi dari IT ini mirip dengan bisnis plan lainnya ya. Bentuknya hanya di paper atau seperti blueprint komprehensif. Tapi di dalamnya adalah tertulis tuh ada visinya, ada pendekatannya, implementasinya akan seperti apa, aspek yang di upgrade-nya seperti apa. Jadi bayangannya yang bisa kita pegang bentuknya ya dokumen, teman-teman, secara physically yang terlihat oleh kasat mata kita. Namun secara tidak terlihat, implementasinya tentu akan menjadi suatu proyek-proyek dari IT yang menjadi tulang punggungnya dengan menyelaraskan terhadap prioritas bisnis dari suatu perusahaan. Bisa teman-teman lihat di sebelah kanan, di mana strategi TI suatu organisasi memiliki beberapa manfaat seperti memperjelas peran dan penggunaan IT dalam suatu organisasi. Nah, yang kedua ini adalah salah satu core-nya, yaitu penyelarasan investasi IT dengan kebutuhan atau prioritas dari bisnis perusahaan tersebut. Ketiga, memberikan fokus dan arahan kepada departemen atau fungsi IT. Keempat, membantu dalam komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara fungsi bisnis dan lini bisnis dengan organisasi dari IT tersebut. Bisa dilihat di diagramnya juga di atas. Di sini ada penyelarasan antara investasi IT dan prioritas bisnisnya, di mana dia bergabung menjadi suatu blueprint komprehensif dan akan menemukan apa sih proses yang perlu dan bisa kita lakukan untuk melakukan efisiensi menuju ke arah strategis korporasi. Nah, kemudian ketika kita bicara strategi, teman-teman yang sudah bekerja familiar dengan beberapa pendekatan seperti di PPIC, ada pendekatan cost control, atau ada pendekatan zero waste, atau ada pendekatan no dead stock. Itu termasuk strategi yang lebih mengarah ke satu fungsional dari departemen. Tapi ketika bicara strategi bisnis atau strategi IT yang sedang kita
bicarakan saat ini. Strategi tersebut adalah proses berulang yang menyelaraskan kapabilitas IT kita dengan kebutuhan bisnis yang sedang dituju oleh manajerial. Jadi, secara mudahnya, strategi yang akan diterapkan dari sisi IT tidak berhenti pada satu atau dua aktivitas, namun berulang. Bisa saja ketika kita sudah sampai tahap evaluasi, itu akan kembali lagi ke tahap perancangan di awal, namun tidak sekasar pada perancangan benar-benar saat pertama mulai. Jadi, ketika teman-teman bicara strategi, jangan harap itu akan selesai dalam waktu singkat atau dalam waktu 1 atau 2 tahun ya. Bisa jadi strategi IT ini inline dengan RJP atau rencana jangka panjang yang biasanya berskala 3 sampai 5 tahun. Bisa sampai teman-teman lihat di sebelah kanan. IT strategi ini adalah sebuah proses, bukan peristiwa sesaat. Peristiwa berulang, di mana kesuksesannya datang setelah beberapa kali siklus atau pengerjaan yang dipelajari secara berkelanjutan. Gitu. Silakan sisanya bisa teman-teman cek di sebelah kanan. Nah, sebetulnya IT strategi dibutuhkan atau tidak sih bagi setiap organisasi? Jawabannya tergantung, teman-teman. Seperti yang sudah saya share di forum ya. IT strategi betul tidak harus dimiliki setiap organisasi, terutama jika organisasinya hanya bersifat skala kecil hingga menengah, itu belum perlu untuk strategi IT. Namun ketika sudah middle up atau sudah menuju ke arah improvement dengan skala masif, tentu perlu. Kenapa? Ini beberapa pentingnya kenapa strategi IT dibutuhkan. Di mana pertama kita ketika punya strategi IT itu bisa menjadi penyelaras teman-teman dengan tujuan bisnis yang memang jadi goal dari perusahaan. Kedua, mendorong inovasi dan keunggulan kompetitif. Ketiga, eh, dari strategi IT yang kita punya, ketika prosesnya kita akan mengenali tuh ada risiko apa di dalamnya. Dari sisi bisnis mungkin ada risiko financial loss. Oke, ketika ditarik ke aplikasinya, ternyata financial loss itu bisa ditanggulangi dengan perubahan atau modifikasi sedikit ERP-nya atau penambahan modul dari sistem finance-nya. Jadi ketika berjalan itu bisa muncul di tengah jalan ya teman-teman. Otomatis ketika kita tahu resiko, kita bisa untuk meningkatkan keamanan dari skema bisnis yang sedang kita lakukan. Keempat, ada pengoptimalan sumber daya dan investasi IT sehingga tidak wasting. Mungkin teman-teman kalau pernah dengar Seven Ways itu masuk salah satu sini. Kita harus optimalisasi source yang kita punya. Kelima, strategi IT akan memprovide kita dalam perubahan dan transformasi perusahaan. Keenam, umum tapi kadang terlupakan dengan adanya peran atau campur tangan IT di dalam bisnis atau strategi bisnis yang sedang kita terapkan. Terkadang kita lupa, ternyata hal tersebut meningkatkan komunikasi dan kolaborasi kita, teman-teman. Contoh yang paling simpel, mungkin teman-teman eh, pernah ngalamin masa-masa di mana bisa chat, room chat. Bayangkan teman-teman di Karawang dan teman chat teman-teman ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Malang. Konsepnya kurang lebih integrate-nya seperti itu kasarnya. Ketika hal itu dipersempit di dalam satu perusahaan, infrastruktur IT ternyata sangat membantu dalam kolaborasi. Kita tidak perlu datang ke departemen lain untuk bertanya atau konfirmasi proses. Kita bisa ya chat, bisa by remote ketika perlu repair, atau ya paling mudah telepon. Cuman telepon terkadang beberapa perusahaan tidak memprioritaskan telepon karena sudah rata-rata menggunakan email perusahaan di dalamnya. Lanjut, dasarnya apa sih? Nah,
Basic yang kita garis bawahi di sini adalah fondasinya ya teman-teman. Strategi IT merupakan komponen, di garis bawah lagi, komponen. Jadi salah satu part saja ya, bukan goal dari tujuan besarnya. Namun, komponen tersebut adalah vital dari strategi bisnis dari setiap organisasi. Di mana strategi IT kita ini bisa memetakan arah penggunaan teknologi dalam suatu organisasi dan membentuk serta mendukung tujuan bisnis ke arah yang lebih luas. Di mana bentuk, isi, dan karakternya mencerminkan peran dari setiap roadmap. Kalau teman-teman pernah dengar roadmap dari keputusan perusahaan dan investasi IT yang komprehensif, berwawasan, dan adaptif. Bentuknya pun bisa beda-beda. Ada yang bisa jadi dokumen tertulis, ada yang bisa jadi BSC, balance scorecard, atau strategi mapping. Tapi intinya, strategi IT yang akan kita rancang itu harus jelas, ringkas, bebas dari jargon, karena perlu dipahami oleh setiap lini ya, dari atas ke bawah. Bukan hanya pemangku kepentingan, tapi mereka yang memang berperan dalam proses pelaku strategi ini. Nah, fondasiannya atau fundamentalnya, si strategi IT ini akan menciptakan apa? Menciptakan suatu capability, teman-teman. Suatu kapabilitas IT dan produknya yang bisa kita pegang seperti di atas, yaitu berupa dokumen ataupun BSC, balance scorecard pengukuran. Namun, value atau nilai dari dokumen tersebut adalah kapabilitas. Sehingga kita tahu ketika akan mengarah kemana perusahaan kita berjalan, IT bisa support di area mana. Dan pertanyaan besarnya, eh, apakah kita mampu nih dari sisi IT untuk menunjang arah yang dituju oleh perusahaan. Maka output dari strateginya adalah kapabilitas, pengukuran kemampuan. Kemudian strategi IT ini juga dapat menciptakan, memodif, menyelaraskan, atau bahkan mengubah kapabilitas tersebut. Jadi bukan hanya teknologi atau sistem seperti yang dipikirkan orang secara umum, namun kapabilitas ini merupakan sarana untuk mencapai tujuan atau value dari perusahaan. Itu basis fundamentalnya. Untuk komponen pentingnya, teman-teman bisa sambil cek di slide ya. Ada 12, ada 13 komponen kurang lebih. Namun yang perlu saya garis bawahi adalah ada di sini. Sisanya berisi arsitektur, ada analisa kekuatan, identifikasi peluang, SWOT, buat daftar penyelarasannya. Namun semua itu akan menjadi hilang ketika poin pertama ini tidak tercapai, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan. Kolaborasi dengan para stakeholder atau para pemegang keputusan itu sangat amat diperlukan, teman-teman. Case-nya mungkin teman-teman pernah dengar cerita yang di pabrik tempat Bapak dulu bekerja, dari manajemen komitmen untuk mengganti tipe pulpen di produksi. Mungkin teman-teman pernah ingat, untuk mengganti satu pulpen butuh dana 300.000. Dan di bagian produksi, bayangkan ada berapa orang yang perlu diberi pulpen, dan papan jalannya satunya harga 500.000. Bayangkan ketika itu tidak ada komitmen dari manajemen, mau sematang apapun rencananya, mau sebagus apapun material yang kita ajukan, maka itu ya useless ya, tidak akan berguna. Oleh karena itu ini kita keep paling atas. Prosesnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Overall bisa dibagi menjadi 7 proses, tapi ini fleksibel. Ini masih secara garis besar, dan saya ngambil dari Star Smart Consulting. Pertama, tentunya ketika akan memulai sesuatu, bahkan strategi, kita perlu mengidentifikasi dulu arahan bisnis kita mau kemana sebetulnya. Bisnis ini akan kita bawa kemana? Identify business drivers. Kemudian kita create IT vision ya. Jadi sejauh apa IT bisa menunjang dan apa goal dari strategi kita ke depan. Lanjut, setelah kita punya visi atau koridor bekerja, kita assess dulu nih, investmentnya oke nggak penyelarasannya.
aset kita oke nggak, organisasi kita mendukung nggak untuk kita menerapkan strategi yang kita inginkan dalam bidang IT-nya. Ketika sudah diakses, akan ketemu gap. Akhirnya masuklah ke identifikasi gap dari sisi investment, dari sisi aset, dan dari sisi organisasional. Setelah gap-nya ketemu, kita berinisiatif dan memprioritaskan apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Lanjut ke evaluasi pengimplementasian, membuat mitigasi plan atau rencana penanggulangan. Nah, seperti yang Bapak bilang di slide awal tadi, akan ada satu step tambahan di luar flow awal, yaitu adjustment IT strategi. Di mana di step ini, kita selain review apa yang kurang, kita melakukan modifikasi strateginya, teman-teman. Jadi ketika ada yang kurang, ya tentu bukan hal baik untuk tetap melanjutkan strategi tersebut. Dan tentunya tidak akan inline dengan goal yang kita tuju. Akhirnya ketika kita adjust, seperti tadi Bapak bilang, dia akan kembali lagi menjadi satu lingkaran. Kembali lagi ke step awal, yaitu identifikasi business driver. Nah, lanjut. Ini kurang lebih similar dengan diagram yang awal, cuman dibagi dari sudut pandang objektifnya. Ada dari sisi desain, dari sisi develop, dan dari sisi delivernya. Nah, ini contoh dari roadmap-nya, teman-teman. Di mana ada dibagi menjadi beberapa area. Ada learning development-nya, perspektifnya, internal perspektif, customer perspektif, dan financial perspektif. Nah, di mana IT strategi masuk? Nggak kelihatan kan? Namun ternyata kalau teman-teman perhatikan, IT strategi sebetulnya bisa masuk di semua lini dari bidangnya tersebut. Nah, ini contoh roadmap dari IT strateginya secara langsung, teman-teman. Jadi, seperti yang Bapak bilang tadi, bentuk apa sih yang bisa kita pegang mengenai IT strategi? Karena kita perlu strategi, ngomong strategi. Bentuknya apa ya? Ya, bentuknya dokumen. Bentuknya bisa dokumen, bisa hasil pengukuran, bisa blueprint, bisa prototype. Nah, tapi secara common yang sering dibuat adalah bentuk dokumen, teman-teman, dan ditambah dengan Gantt chart biasanya. Jadi teman-teman bisa lihat di yang sebelah kiri, bisa kita lihat di situ ada aktivitasnya, ada siapa, ada timeline, ada ngapain. Begitupun yang di kanan, dia dibagi per departemen lagi malah, gitu. Jadi jawabannya bisa ke tracking semua ya, siapa yang ngerjain, kapan ngerjainnya, apa yang dikerjakan, kapan selesai. Itu bisa menjadi pegangan untuk IT departemen selaku pengeksekusi dari strategi IT. Nah, contoh penerapannya, oh ini kelas ekstensi ya, lupa. Untuk yang saya pernah contohin di kelas regular. Contoh penerapannya seperti apa sih? Nah, di sini saya masukin Bank BRI ya. Saya ganti sedikit, teman-teman pernah punya rekening atau m-banking Bank BCA. Di Bank BCA, dia punya dua aplikasi, yaitu BCA Mobile dan m-banking BCA. Garis besarnya kenapa ada dua seperti tersebut? Fungsionalnya kurang lebih sama, fiturnya sama, tapi yang beda, yang sangat terlihat adalah dari tampilannya, teman-teman. Base dari dasar kenapa BCA membuat dua aplikasi yang fungsinya sama, ternyata mereka menargetkan customer yang berbeda, di mana customer orang tua lebih familiar dengan display yang sederhana, tombolnya besar, dan mudah dicerna.
Sedangkan untuk customer muda atau customer gen-gen terbaru, lebih suka yang tipenya user interface-nya menarik, banyak grafis, dan menunya kecil-kecil. Itu berkebalikan dengan paham yang tadi pertama dianut oleh BCA. Akhirnya ya sudah, mereka membuat dua aplikasi berbeda untuk peruntukan customer yang berbeda, namun goals-nya apa? Akhirnya mereka bisa CRM, teman-teman. Mereka bisa menjaga customer relation management mereka. Customer yang relatif dewasa atau sudah berumur bisa menggunakan, dan customer muda tertarik untuk menginstal baru gitu. Karena cara mereka muter di situ dapat. Nah, contoh kedua untuk kalau di manufaktur ada ERP-nya, di mana ketika implement ERP tentunya dari IT tidak langsung develop fully function, teman-teman. Nggak dari A ke Z. Mungkin implement yang paling awal dilakukan adalah titik kritisnya dulu, di mana material. Kita perlu kontrol stok material untuk mencegah destock dan waste di area produksi. Biasanya mayoritas pada manufaktur itu dulu yang di konsep ERP. Dari mulai penerimaan material, scheduling production, proses production, sampai pendataan finish good. Nah, biasanya core-nya di situ dulu, di manufacturing dulu. Nanti lain-lainnya baru tuh ke finance, biasanya pakai modul lain lagi, belum integrate. Jadi integrate-nya masih download upload. Cuman ketika strateginya mulai mengarah ke costing management, mungkin baru akan di-upgrade kembali si ERP untuk menambah modul di area finance gitu. Dari finance nanti larinya ujung-ujungnya ke apa? Ya laporan keuangan, nggak jauh-jauh. Laporan keuangan bisa lihat apa? Lihat kesehatan perusahaan. Jadi dari laporan keuangan bukan hanya berisi laba rugi, tapi juga berisi kondisi kesehatan perusahaan. Situ. Nah, contoh nyata dari strategi IT yang diterapkan oleh pelaku bisnis, ada gambar di sebelah kiri yaitu Tokopedia, di mana dia menggayat atau mendukung UMKM dalam eh, pendevelopan aplikasinya. Jadi bukan hanya para pelaku retail atau distributor, tapi UMKM pun diajak oleh Tokopedia untuk membangun unit bisnis di dalam platform mereka. Dan ada TikTok, mungkin teman-teman sekarang sudah familiar menggunakan TikTok Shop, tapi beberapa tahun lalu TikTok hanya media untuk berekspresi, ya, hanya untuk media pelepas penat. Tapi sekarang TikTok sudah menjadi salah satu e-commerce juga, di mana dia digait juga loh Tokopedia. Itu dua company yang terlihat jelas ya dalam penerapan strategi IT mereka. Oke, teman-teman, untuk pertemuan ke-8 sudah selesai. Pertemuan ke-9 saya sudah bikin assignment ya. Silakan dibuat untuk tugas ketiganya, diupload ke pertemuan ke-9. Dan untuk pertemuan ke-10 atau pertemuan terakhir kita sebelum ujian akhir, nanti materinya adalah how to align the business strategy and IT strategy. Itu kita akan membahas mengenai SAM. Oke, dan untuk pembahasan SAM kita ketemu tanggal 20 Google Meet sekitar jam 18 sore ya, teman-teman. Oke, kalau gitu sekian dari Bapak. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Thank you.